Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan judul Para Murid Senang Ketika Mereka Melihat Tuhan yang Sudah Bangkit. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika tiba di Yerusalem, kedua murid itu memasuki gerbang timur yang terbuka pada waktu malam pada saat hari raya. Rumah-rumah gelap dan tenang, tetapi orang yang sedang mengadakan perjalanan itu mengikuti jalan-jalan yang sempit di bawah cahaya bulan yang sedang terbit. Mereka pergi ke ruangan atas di tempat Yesus menggunakan saat-saat malam terakhir sebelum kematiannya. Mereka mengetahui bahwa disinilah saudara-saudara mereka dapat dijumpai. Meskipun sudah larut malam, mereka mengetahui bahwa murid-murid itu tidak akan tidur sampai mereka mengetahui dengan pasti apa telah terjadi dengan tubuh Tuhan mereka. Mereka mendapati pintu ruangan itu diberi berpalang baik-baik. Mereka mengetuk minta masuk tetapi tidak memperoleh jawab. Semuanya diam. Kemudian mereka menyebutkan nama mereka. Palang pintu dilepaskan dengan hati-hati. Mereka masuk dan orang lain yang tidak kelihatan masuk dengan mereka. Kemudian pintu dikunci lagi agar mata-mata jangan masuk. Kedua orang itu mendapati semua orang dalam kegemparan yang penuh kebenaran. Suara orang-orang di dalam ruangan itu menyaringkan pengucapan syukur dan puji-pujian mengatakan, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menunjukkan diri kepada Simon. Kemudian kedua orang itu yang terengah-engah karena berjalan cepat-cepat menuju ke tempat itu, mengisahkan cerita yang ajaib tentang bagaimana Yesus sudah kelihatan kepada mereka. Mereka baru saja mengakhiri cerita itu dan beberapa orang kepada mereka. Mereka baru saja mengakhiri cerita itu dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat mempercayai karena terlalu sukar diterima kebenarannya. Ketika dengan tiba-tiba orang lain berdiri di hadapan mereka. Setiap mata menetapi orang asing itu. Tidak seorang pun telah mengetuk pintu minta masuk. Tidak terdengar langkah kaki. Murid-murid dikejutkan dan keheran-heranan memikirkan apa gerangan maknanya. Lalu mereka mendengar suatu suara yang tidak lain daripada suara guru mereka. Terang dan jelas perkataan yang keluar dari bibirnya. Damai sejahtera bagimu.
Mereka melihat tangan dan kaki yang dilukai oleh paku secara kejam. Mereka mengenal suaranya, sebagaimana yang belum pernah mereka dengar dari orang lain. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Iman dan kegembiraan menggantikan sifat kurang percaya. Dan dengan perasaan yang tidak dapat diungkapkan, dengan perasaan mereka mengakui juru selamat mereka yang sudah bangkit itu. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 455 dan 456. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Ketika tiba di Yerusalem, kedua murid itu memasuki gerbang timur yang terbuka pada waktu malam pada saat hari raya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh staf. Bapak Bupati bersama wakil dan jajaran, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, semua yang bekerja dan melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga yang Tuhan percayakan, mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki dan memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan mereka sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih dan menjadi saluran berkat. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.